Iya. Anaknya saat dia disummon ke dunia, kondisi bapak ibunya nggak bahagia, lo ngerti nggak sih? Kita juga harus paham juga nih, anak sebisa mungkin lahir ke dunia saat kondisinya ideal, sebisa mungkin gitu. Nggak fair loh, anak tuh cuman lo pakai untuk tujuan egois lo, untuk misalnya contoh, gue pengen punya anak lah supaya gue jadi orang yang lebih baik. Begitu punya anak, ternyata lo makin terus anak lo bilang, papa kok jadi orang tua yang kan nggak mungkin lo bilang ke anak lo, saya kira kamu bisa merubah saya, kan nggak mungkin, nggak fair dong menurut gua dong. Banyak anak jadi korban juga. Jadi korban. Itulah yang tadi gue bilang agak relate sama yang orang-orang DM ke gue gitu. Kenapa gue bisa berstatement itu ya? Karena gue mendengar banyak orang untuk seperti itu. Gue bertemu dengan ribuan orang yang kayak ini masukkan ini, ya itu hanyalah sebuah kesimpulan gue. Cuma dari apa statementnya Bang Coki tadi mengenai hubungan ya, itu gue sepakat banget banyak orang yang nggak bisa exit karena sebenarnya bukan nggak ada pintu exitnya, tapi karena nggak ada, lu sendiri yang tidak mempercayai bahwa ada pintu exitnya. Gue pernah bilang kayak gini, bahwa memang zaman sekarang itu banyak orang takut untuk kehilangan hanya karena egosentrisnya dia pribadi. Padahal setiap kehilangan itu menyadarkan kita atas diri kita sendiri, kalau lo mau tahu. Benar. Kehilangan tuh membuat kita menjadi lebih aware tentang diri kita sendiri. Tapi kenapa lo takut sama diri lo sendiri hanya demi orang lain? Kita nggak usah ngomong yang udah menikah deh. Misalnya baru pacaran, atau misalnya udah menikah deh, atau menikah pacaran apapun you name it. Baru 5 tahun nih. Udah nggak bahagia, umurnya masih 35, mati lu. Nggak, umurnya masih 35, rata-rata umur orang kan 70, hidup tuh masih 35 tahun lagi kayak gitu, lu ngerti nggak sih? Masih mau lewati 35 tahun? Masih lu nggak 35? Dan pasti makin tahun makin nambah nggak bahagia lu. Menurut gua, kalau misalnya lu udah nggak bahagia di sebuah hubungan, lakukan segala cara untuk memperbaikinya. Kalau ternyata memang nggak works, ya sudahlah. Mau bilang apa? Karena pada akhirnya yang paling penting adalah diri lo sendiri dan kebahagiaan orang-orang di sekitar lo. Ada kadang dalam kasus tertentu paling mengatakan bahwa, tapi anak saya bagaimana? Bertahan demi anak tuh banyak loh. Tapi bertahan demi anak. Atau kalau yang pacar bisa gini, tapi gue udah menjalankan ini sudah cukup lama. Sudah banyak yang kita korbankan. Sudah banyak yang kita korbankan, sudah banyak yang gue perjuangkan. Kita bahas ini deh, kalimat-kalimat kita nggak bisa karena bertahan demi anak. Nah, kalau buat gue tuh kayak gini, gue juga kenal beberapa orang yang memang terjebak dalam keadaan seperti ini, dan gue jadi temen curhat. Dan memang ada kan banyak kan? Enggak, banyak. Hampir semua. Nah, kalau menurut gue, kenapa lo kalau tinggal aja? Anak-anak gue men, gue bertahan demi anak. Gini, ya kalau maksud gue gini, emang anak lo nggak bisa tahu apa lu nggak akur sama pasangan lu? Gini loh, anak lo tuh makin gede, makin sadar there's something wrong with your family lo, ngerti nggak? Maksud gue gini, kalau memang harus cerai, ini pilihan terakhir ya. Kalau memang harus cerai, mending cerai saat anak lo masih kecil. Kan gini, saat lo bukan suami istri lagi, bukan berarti lo bukan bapak ibunya anak ini lagi. Itu nggak bakal hilang. Iya. Misalnya lo udah cerai nih, lo udah cerai. Aduh, teman-teman gue banyak yang udah bercerai. Gue bisa ngomong gini karena gue maboknya sama orang cerai. Jadi gue tahu nih. Jadi biar lo tahu nih. Saat lo udah bercerai lagi, yang lo selesaikan adalah tanggung jawab lo sama partner lo. Tapi tanggung jawab lo sama anak lo itu kekal, ngerti nggak lo? Saat lo udah cerai kan lo jadi nggak berantem sama si partner lo doang. Tapi ya urusan tanggung jawab sama anak itu lain cerita dong. Lo